بل هو آيات بينات وفي صدور الذين أوتوا العلم وما يجهد بآياتنا إلا الظالمون. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik ummahat, kaifa halukunna fi hadzal yaum? Semoga semua hari ini dalam keadaan yang baik, sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sudah masuk ke ad-darsus sadis. Pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas tentang percakapan ya, percakapan yang ada di dars yang ke-6. Maka hari ini kita akan membahas apa saja yang akan kita pelajari di dars ke-6 ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang isim isyarah hadhihi, yaitu bentuk muannas dari hadza. Hadhihi diucapkan dengan memanjangkan huruf haknya ya, tetapi dalam penulisan baik hadza maupun hadhihi itu haknya bisa ditulis dengan hak yang biasa, dengan tanda fathah yang miring biasa ya, tetapi dalam pengucapannya haknya tetap dipanjangkan ya. Hadza, hadhihi, begitu ya. Isim dilihat dari jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu muzakkar dan muannas, laki-laki dan perempuan. Hadza yang sudah kita pelajari dari dars ke-1 dan sampai ke-5 dipakai untuk muzakkar. Jadi kosakata yang sudah kita pelajari di dars 1 sampai 5 itu kebanyakan muzakkar. Dihafal ya. Mulai dars yang ke-6 ini kita akan mulai membedakan muannas dan muzakkar. Isim isyarah yang kita pakai untuk muannas yaitu hadhihi. Bab kedua yang akan kita pelajari yaitu tentang kata benda dan kata sifat berubah menjadi muannas dengan menambahkan ta marbutah di akhir kata. Jadi kata benda dan kata sifat bisa dirubah menjadi mu'annas dengan menambahkan tak marbutah di akhir kata. Tetapi tidak semua kata benda bisa kita rubah. Tapi kalau sifat itu semua sifat bisa kita rubah ke mu'annas. Contoh kata benda yang bisa kita ganti ke mu'annas, misalnya mudarrisun, ketika kita memu'annaskannya akan menjadi mudarrisatun. Muhandisun maka menjadi muhandisatun. Tabibun menjadi tabibatun, fallahun menjadi fallakhatun, dan lain-lain. Tapi kalau kata benda seperti kitabun, maktabun, itu tidak bisa ya. Kita tidak bisa memuannaskan kitabun menjadi kitabatun, tidak boleh. Maktabun menjadi maktabatun, tidak boleh ya. Jadi kita harus menghafal ya, mana yang dibolehkan dimasukkan tak marbutah dan mana yang tidak boleh. Tapi kalau untuk kata sifat seperti besar, bersih, kotor, panas, dingin, itu semua bisa dimasuki tak marbutah. Misal, bersih nazifun, maka menjadi nazifatun, wasikhun menjadi wasikhatun, wasi'un menjadi wasi'atun, kabirun menjadi kabiratun, shaghirun menjadi shaghiratun, ya, bisa dimasuki tak marbutah untuk menandakan muannasnya. Tapi kalau untuk kata benda, diingat-ingat tidak semuanya bisa dimasuki tak marbutah, ya. Selain dengan tak marbutah, kita juga bisa melihat jenis mu'annas dari suatu benda itu dengan melihat hakikinya. Jadi mu'annas itu ada mu'annas hakiki, ada mu'annas majazi. Begitupun juga dengan muzakkar. Muzakkar ada muzakkar hakiki dan muzakkar majazi. Yang hakiki, baik mu'annas maupun muzakkar, itu dilihat dari jenis kelamin dari manusia. Jadi jenis kelamin dari manusia ada dua, perempuan dan laki-laki. Maka semua jenis laki-laki masuk ke muzakkar, semua jenis perempuan maka masuk ke mu'annas. Misal yang jenis muzakkar ada abun, jadun, amun, paman ya, khalun, kemudian akhun, ya, itu semuanya sudah pasti masuk ke muzakkar dilihat dari hakikinya. Begitupun juga dengan
mu'annas, dilihat dari hakikinya perempuan, maka dia masuk ke mu'annas. Seperti ummun, ukhtun, bintun, ammatun, jaddatun ya, ibu, saudari perempuan, anak perempuan, nenek, bibi, ya, bude, itu semua sudah jelas perempuan, maka dia masuk ke mu'annas. Lalu apa lagi yang masuk ke jenis mu'annas? Yang tadi yang pertama ada tak marbutoh, kemudian ada dari jenis hakikinya, yang ketiga bisa kita lihat dari sifat berpasangannya ya. Misalnya di anggota tubuh kita yang berpasangan, maka dia masuk ke mu'annas. Contohnya ainun, udhunun, khoddun, yadun, rijlun ya. Ada mata, kaki, tangan, telinga, itu semuanya berpasangan ya. Ada lagi juga na'lun, sendal ya, khidhaun, sepatu berpasangan juga. Nah, itu masuk ke dalam mu'annas. Lalu apalagi yang masuk ke dalam mu'annas? Ada juga beberapa mu'annas yang tidak ada tanda-tanda yang sudah saya sebutkan tadi. Dia tidak bertak marbutoh, dia juga bukan dilihat dari hakikinya, dia juga tidak berpasangan. Misalnya qidrun, syamsun, qidrun panci ya, syamsun. Kemudian narun, dia masuk ke mu'annas dikarenakan kebiasaan masyarakat Arab ya. Jadi kita bisa melihat mu'annas dari yang tidak ada tanda-tanda mu'annas yang sudah disebutkan itu dengan melihat kebiasaan masyarakat Arab. Maka untuk hal yang satu ini kita harus menghafal dan mempelajari. Di dars ke-6 kita juga akan mempelajari li harfu jarin yang memiliki makna milik atau untuk. Contohnya, ini milik Bilal, hadza li Bilalin. Dan itu milik Hamid, wa dzalika li Hamidin. Segala puji milik Allah, alhamdulillahi. Perhatikan kata Allahu menjadi lillahi, milik Allah, dengan membuang huruf alif dan tidak perlu menambahkan lagi huruf lam pada kata Allah tersebut. Nah, perhatikan harfu jarin menyebabkan huruf setelahnya atau isim setelahnya menjadi majrur. Seperti tadi yang dicontohkan, hadza li Bilalin. Asalnya Bilalun, karena ada harfu jarin li maka menjadi li Bilalin. Lalu Hamidun menjadi li Hamidin. Allahu menjadi lillahi. Masih ingat ya? Liman berarti milik siapa? Contohnya liman hadza, milik siapa ini? Limanil kitabu, milik siapa buku ini? Liman menjadi limani karena dia bertemu dengan huruf sukun kedua. Jadi tidak boleh sukun bertemu dengan sukun ya. Maka sukun yang pada huruf mannya itu diganti dengan kasroh. Asalnya liman maka menjadi limanil kitabu, buku milik siapa ini? Begitu. Poin keempat pada dars yang ke-6 yaitu aidon. Aidon berarti juga. Jadi arti dari aidon itu adalah juga. Contoh, hadza jamilun, ini indah. Wa dzalika aidon jamilun, dan itu juga indah. Mudah ya insyaallah. Lalu yang kelima, kita juga mempelajari jiddan, yang artinya sangat atau sekali. Misalnya hadza kabirun jiddan, ini besar sekali atau ini sangat besar. Baik, itulah beberapa hal yang akan kita pelajari di dars ke-6 ini. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu dan harap dipelajari dan diperhatikan sehingga ketika kita masuk ke darsnya lebih mudah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.